Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Violeta Prusinulingga dengan NPM 2008100069 Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang manajemen user dan hak akses user. Manajemen user itu adalah proses memberikan hak akses berbagai sumber daya jaringan kepada para pengguna. Maka harus dibuat terlebih dahulu user dan grup untuk tiap-tiap pengguna. Database Administrator atau DBA itu mengatur siapa saja yang bisa mengakses database. Pertimbangannya seperti transaksi yang cukup banyak dan membatasi terjadinya kesalahan wewenang. Nah, sintaks membuat user yaitu create user, Jeffrey at the localhost identified by password (koma). Contohnya, create user sysfo at the localhost identified by 1234 (koma). Nah, hak akses user adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus, atau melihat data dalam sebuah aplikasi sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang dibuat oleh pemilik data dan sesuai kebijakan keamanan informasi. Contoh akses itu ada 3, yaitu DDL, DML, dan DCL. Untuk DDL itu ada create, drop, alter, dan rename. Untuk DML ada insert, delete, update, select, dan show. Untuk DCL ada grant dan remove. Nah, sintaks memberi hak akses itu ada grant all on DB1 to Jeffrey at the localhost, ada grant role 1, role 2 to user 1 at the localhost, user 2 at the localhost, dan grant select onward to role 3. Contohnya seperti grant select on DB Alkitab TB Alkitab to sysfo at the localhost. Nah, untuk prakteknya terlebih dahulu kita membuka aplikasi Sampipi dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah Apache dan MySQL diaktifkan, kita klik Windows R dan ketikkan cmd. Setelah itu kita masuk sebagai Sampipi MySQL bin. Nah, setelah kita masuk ke Sampipi dan MySQL, kita masuk sebagai root. Nah, setelah kita masuk sebagai root, kita akan membuktikannya dengan show database. Nah, di sini sudah termasuk kita di MySQL. Nah, untuk menciptakan sebuah user, kita create user. Saya membuat contohnya nama saya sendiri, add the localhost identified by 2345 (koma). Nah, setelah
user tercipta, kita akan menampilkan usernya dengan cara use MySQL. Setelah database change, kita select user host from user. Nah, di sini telah tercipta user kita dengan nama user Rina di localhost. Setelah itu kita masuk sebagai Rina di MySQL. Terlebih dahulu kita exit dengan cara mengetikkan MySQL Rina P2345. Enter. Setelah kita masuk sebagai Rina, nah setelah ini kita akan memberikan hak akses Rina untuk bisa select DB Alkitab titik untuk DB Alkitab. Sebelumnya kita harus exit terlebih dahulu dan masuk sebagai root. Setelah kita masuk sebagai root, kita akan mengetikkan grant select on DB Alkitab titik DB Alkitab to Rina at localhost titik com. Nah, setelah hak akses select diberikan kepada kita akan mencobanya dengan exit dan login sebagai Rina. SQL Rina dengan P2345. Setelah kita masuk sebagai Rina, kita masuk ke use DB Alkitab, data change dan select bintang from DBL kita. Nah, setelah kita diberikan hak akses select, kita bisa melihat apa aja yang ada di TBL kita. Ini adalah apa aja yang ada di TBL kita. Nah, setelah itu untuk mencabut hak akses kita terlebih dahulu harus exit dan login sebagai root. Setelah kita login, untuk mencabut hak akses itu revoke select on DB Alkitab titik TBL kita from Rina at di localhost .com. Nah, setelah hak akses dicabut, kita coba lagi login sebagai Rina di MySQL. P2345.
setelah kita login, kita coba use DB Alkitab. Nah, setelah kita cabut hak akses Rina di DB Alkitab, kita tidak bisa lagi melihat apa yang sudah kita buat di sini, karena kita telah mencabut hak akses Rina untuk melihat apa yang ada di DB Alkitab, TBL Kitab. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.